you say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Lulihin dengan NIM 23650046. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi cybercrime pertemuan 5 jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Lanjut saja di slide kedua, capaian pembelajaran. Slide ini menjelaskan tujuan pembelajaran agar mahasiswa memahami konsep kejahatan teknologi informasi, karakteristik kejahatan berbasis komputer, serta mampu mengenali dan menganalisis charging sebagai salah satu bentuk kejahatan properti di dunia cyber. Lanjut di slide ketiga. Slide ini menunjukkan bahwa teknologi informasi membawa dua sisi, yaitu memberikan kemudahan bagi manusia sekaligus membuka peluang terjadinya kejahatan. Perkembangan teknologi mengubah pola kejahatan dari yang berbasis pelaku manusia menjadi berbasis pemanfaatan teknologi. Lanjut di slide keempat. Slide ini menjelaskan bahwa belum ada definisi tunggal tentang kejahatan TI, namun intinya adalah penggunaan atau akses terhadap sistem komputer tanpa izin dan melawan hukum. Kejahatan ini memiliki ciri khas berupa rekayasa teknologi dan dapat dilakukan tanpa batas wilayah. Lanjut di slide kelima. Slide ini membahas kejahatan TI menjadi dua kelompok besar, yaitu kejahatan yang menyerang sistem komputer secara langsung dan kejahatan umum yang menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana. Lanjut di slide ke-6. Slide ini menjelaskan perkembangan istilah kejahatan komputer sering dengan evolusi teknologi. Perubahan istilah menunjukkan semakin luas dan kompleksnya bentuk kejahatan yang melibatkan komputer dan internet. Lanjut di slide ke-7. Slide ini menjelaskan perkembangan fungsi komputer dari sekedar alat hitung menjadi pusat pengolahan informasi dan media internet. Perubahan fungsi ini membuat komputer dapat disalahgunakan sebagai sarana utama kejahatan. Lanjut di slide 8. Slide ini menjelaskan bahwa internet adalah jaringan komputer global yang memungkinkan pertukaran berbagai jenis informasi. Keunggulan internet dalam komunikasi menjadikannya sarana utama dalam berbagai aktivitas termasuk kejahatan cyber. Lanjut di slide ke-9. Slide ini membahas berbagai motif pelaku kejahatan TI, mulai dari keuntungan ekonomi hingga motif ideologis. Pemahaman motif ini penting untuk menganalisis pola dan tujuan kejahatan cyber. Lanjut di slide 10. Slide ini menjelaskan bahwa carding adalah penyalahgunaan kartu kredit melalui internet. Carding termasuk kejahatan terhadap harta benda dan dilakukan dengan memanfaatkan komputer sebagai alat bantu. Lanjut di slide 11. Slide ini mengurai tahapan carding mulai dari pencurian data kartu kredit, pengecekan keabsahan kartu, hingga penggunaan kartu untuk transaksi ilegal. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terencana. Lanjut di slide 12. Slide ini menegaskan bahwa carding bersifat transnasional karena pelaku, korban, server, dan sistem pembayaran sering berada di negara yang berbeda sehingga menyulitkan penegakan hukum. Lanjut di slide 13. Slide ini menggambarkan alur carding secara runtut mulai dari data kartu kredit, curian, hingga pencucian uang. Alur ini menunjukkan bahwa carding tidak terdiri sendiri tetapi terhubung dengan kejahatan lain. Lanjut di slide 14. Slide ini menjelaskan bahwa carding menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pemilik kartu tetapi juga bagi pelaku usaha dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dampaknya juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Lanjut di slide 15. Slide ini mengklasifikasikan kejahatan TI berdasarkan pihak yang dirugikan seperti individu, harta benda, pemerintah, dan masyarakat. Klasifikasi ini membantu memahami dampak dan tingkat bahaya kejahatan cyber. Lanjut di slide 16. Slide ini menjelaskan klasifikasi kejahatan TI berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu komputer sebagai target, alat, atau tempat kejahatan. Pembagian ini memudahkan analisis jenis dan metode kejahatan. Lanjut di slide 17. Slide ini menyajikan contoh kasus nyata carding di Indonesia yang bersifat transnasional. Kasus ini menunjukkan kompleksitas pembuktian dan penegakan hukum dalam kejahatan cyber. Lanjut di slide 18. Slide ini menjelaskan bahwa carding dapat dijerat dengan berbagai peraturan perundang-undangan baik UU ITE, KUHP, UU PDP maupun UU TPPU. Hal ini menunjukkan pendekatan hukum yang bersifat multidimensi. Lanjut di slide 19. Slide ini membahas upaya penjagaan carding melalui pendekatan teknis, edukasi, pengawasan transaksi, dan kerjasama antara pihak terkait. Pencegahan
pandang lebih efektif dibandingkan penindakan semata. Lanjut di slide 20. Slide ini menjelaskan perkembangan terbaru carding yang semakin canggih, seperti layanan carding siap pakai, penggunaan dark web, job relay, dan kecerdasan buatan yang menuntut responsive hukum dan teknologi yang lebih maju. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.